Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Justika Ramadan, HK 18A. Ingin menjawab soal-soal UAS hukum kesehatan. Di sini pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlakukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Deskripsikan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Jawabannya adalah hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemelihara kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, hukum pidana, dan tata usaha negara. Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan, agar kedua belah pihak antara pasien dan dokter dapat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang tentang kesehatan, dan juga agar dapat terlaksananya jaminan bagi dokter maupun pasien. Dan pertanyaan yang kedua, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Uraikan menggunakan bahasa pribadi. Yang kedua jawabannya adalah Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Jadi maksud dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah bila seseorang memenuhi dari pengertian sehat menurut undang-undang tersebut, maka seorang dikatakan sehat. Dan yang soal nomor 3, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Maksud dari perjanjian hukum kesehatan adalah seperti perjanjian terapeutik, adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, mengacu kepada masyarakat dan sahnya perjanjian. Bahwa perjanjian terapeutik memiliki objek, yakni pelayanan medis, upaya penyembuhan. Sebab yang halal terdapat dalam perjanjian terapeutik adalah di mana tujuan pada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dan nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Dan sumber hukum yang undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang berwenang. Custom, kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan adalah bukan praktek yang baru tumbuh kemarin dulu atau beberapa tahun yang lalu, tetapi telah dibentuk mapan dan waktu yang sangat panjang. Jurisprudensi adalah hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu
yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan yang tetap. Perjanjian merupakan sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Perjanjian terapeti hubungan antara dokter dan pasien. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang mempengaruhi bagi pengadilan atau hakim mengambil keputusannya. Yang mendominasi lahirnya hukum kesehatan adalah undang-undang. Dan nomor 5 adalah jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam mengenai kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Baik, saya akan jawab. Jika mendapati seorang pasien BPJS ditolak oleh rumah sakit yang keadaannya sedang gawat darurat, maka rumah sakit tersebut telah melanggar undang-undang yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yang mana disebutkan dalam pasal tersebut adalah pada dasarnya dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Fasilitas meminta uang muka dan akan diberikan sanksi bagi rumah sakit tersebut dalam pasal 47 ayat 1 Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan, menyebutkan setiap peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Untuk nomor 6, apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam aborsi. Pengguguran kandungan atau aborsi, bahasa latinnya itu adalah abortus, adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Abortus komplet. Pada jenis keguguran ini, mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Ibu hamil mengalami ini akan mengalami pendarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Abortus tidak dapat dihindari atau inkomplet. Pada abortus inkomplet, janin bisa saja masih utuh dalam rahim atau hanya keluar sebagian. Akan tetapi keguguran tidak dapat dihindarkan karena mulut rahim sudah terbuka dan menjadi pendarahan serta nyeri pada perut. Ancaman abortus sebenarnya bukan keguguran. Pada kondisi ini mulut rahim masih tertutup dan janin masih hidup dalam rahim. Pendarahan dari vagina dan nyeri pada perut yang dialami pun masih tergolongkan ringan. Aborsi tak terduga, janin telah meninggal namun ibunya tidak menyadari karena tidak ada keluhan. Kemungkinan lain bakal janin memang tidak berkembang sejak awal. Abortus berulang merupakan diagnosis untuk keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Kemungkinan terjadi abortus berulang-ulang sangatlah kecil.
soal nomor 7, yaitu pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut? Dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik tersebut? Jelaskan. Dan ini, malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah, keguguran keterampilan dalam ukur tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan dalam sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan yang memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut, yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Kesalahan dalam tindakan medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter, di mana tolak ukur kesehatan dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran merupakan kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian berat, bukan kelalaian kecil. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan dari malpraktik beserta contohnya masing-masing. Malpraktik medik. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang disebabkan terjadinya luka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pemberian oleh dokter atau tergugat. Malpraktik etik. Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter. Malpraktik yuridis. Malpraktik yuridis adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Dan soal nomor 8 adalah apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan dari euthanasia dan syarat atau kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Euthanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Jenis euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan atau mengambil tindakan pertolongan biasa untuk menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kematian. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan, sering disebut sebagai Mary killing. Euthanasia non-voluntary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga atau keputusan pemerintah. Berikut syarat-syarat dari euthanasia. Orang yang ingin mengakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misal kanker. Pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Pasien harus menderita sakit yang amat sangat sehingga penderitaan hanya dapat dilakukan dengan pengertian morfin. Yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien hanyalah dokter keluarga yang merawat pasien dan ada dasar dari
2 orang dokter spesialis yang menentukan tidak dapat tidaknya dilaksanakan euthanasia. Soal nomor 10, apakah euthanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana dengan pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Apa boleh euthanasia di Indonesia? Melihat kondisi tersebut, euthanasia sesungguhnya bisa diterapkan di Indonesia selama ada aturan dan batasan yang jelas. Euthanasia boleh dilakukan asal memenuhi berbagai syarat. Melihat kondisi medis yang dilakukan berdasarkan persetujuan yang disepakati semua pihak, termasuk keluarga, euthanasia memang dilarang di Indonesia karena adanya HAM yang membatasi. Menurut agama, euthanasia yaitu kejahatan terhadap kehidupan dan kejahatan terhadap Tuhan, bahwa semua kehidupan adalah suci karena itu pemberian Tuhan, karena Tuhan yang mengatur atau memiliki hak atas kehidupan setiap umat manusia. Sekian dari pemaparan dari saya atas soal-soal ujian akhir semester hukum kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.